Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmado Kumalajati, mahasiswa semester 5 Prodi Psikologi Islam UIN Salatiga. Jadi teman-teman, di tengah meningkatnya isu kesehatan mental, pendekatan psikologi yang hanya berfokus pada aspek kognitif dan perilaku seringkali terasa belum cukup, terutama bagi individu yang memiliki latar belakang religius. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Psikoterapi dan Konseling Islam karya Bapak Agus Hermawan. Buku ini mencoba untuk mengintegrasikan ilmu psikologi dengan nilai-nilai Islam sebagai pendekatan dalam konseling dan psikoterapi. Jadi, judul buku ini adalah Psikoterapi dan Konseling Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Beliau merupakan salah satu dosen di UIN Salatiga. Buku ini diterbitkan pada tahun 2024 oleh penerbit Yayasan Haji Kartini Kudus. Jadi, buku ini disusun berdasarkan kurikulum revisi UIN Salatiga tahun 2023 sehingga secara akademik buku ini memang ditujukan sebagai buku ajar. Penulis menyampaikan bahwa buku ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar psikoterapi dan konseling Islam secara ringkas namun substansial. Secara umum, buku ini terdiri dari 8 bab utama. Pada bab awal itu membahas tentang pengertian konseling dan psikoterapi Islam, kemudian fungsi, tujuan, prinsip, dan juga metode. Kemudian di dalam bab ini juga membahas terkait persamaan dan perbedaan konseling dan psikoterapi. Di bagian ini pembaca diajak untuk memahami bahwa meskipun konseling dan psikoterapi itu sama-sama membantu individu, namun keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Kemudian pada bab 2, ini membahas terkait hakikat manusia dalam pandangan Islam, di mana manusia dipandang sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, sekaligus religius. Nah, pandangan ini itu memperkuat argumen bahwa psikologis tidak bisa dilepaskan dari dimensi spiritual. Selanjutnya pada bab 3 hingga bab 5 itu membahas terkait sejarah psikoterapi Islam, kemudian teknik dan bentuk terapi, dan juga manajemen dan prosedur pelayanan konseling Islam. Nah, di sini terlihat upaya penulis untuk mengaitkan psikoterapi Islam dengan ilmu kesehatan mental secara lebih luas. Di dalam buku ini, bab yang paling menarik adalah pembahasan terkait penerapan psikoterapi Islam. Nah, terdapat beberapa pendekatan yang dibahas, antara lain yang pertama adalah tilawah Al-Quran sebagai terapi jiwa, kemudian tazkiyah atau proses pensucian diri, kemudian ada taklimah sebagai penguatan nilai, kemudian ada takrimul akhlak untuk pembentukan karakter, serta ruqyah sebagai terapi spiritual. Nah, pendekatan-pendekatan ini itu menunjukkan bahwa penyembuhan dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi. Kemudian terdapat beberapa kelebihan dari buku ini. Yang pertama, materi dari buku ini itu sudah tersusun secara sistematis dan sesuai dengan silabus. Kemudian bahasa yang digunakan itu relatif mudah dipahami untuk mahasiswa. Kemudian integrasi psikologi modern dan nilai Islam. Dan buku ini cocok sebagai referensi akademik dasar. Selain itu, buku ini juga menegaskan bahwa kesehatan mental dalam Islam mencakup mental, spiritual, moral, dan sosial, bukan hanya bebas dari gangguan psikologis. Selain dari kelebihan tersebut, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah yang pertama, pembahasan masih dominan teoritis. Kemudian, studi kasus dan contoh praktik dalam buku ini masih terbatas dan juga belum banyaknya simulasi konseling nyata. Sehingga buku ini lebih cocok sebagai buku pengantar dibanding panduan praktik profesional. Nah, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh mahasiswa bimbingan konseling Islam maupun psikologi Islam, kemudian guru BK di sekolah yang berbasis Islam, kemudian ada dosen atau praktisi pendidikan Islam, atau buku ini juga dapat dibaca oleh pembaca yang tertarik pada kesehatan mental berbasis spiritual. Jadi, secara keseluruhan, buku Psikoterapi dan Konseling Islam ini merupakan buku yang relevan, kontekstual, dan juga bermanfaat sebagai dasar untuk memahami psikoterapi dari perspektif Islam. Mungkin cukup sekian review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.